Anak-anak sekalian, bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dimulai, silakan kalian untuk berdoa dulu. Setelah itu kalian mengabsen. Anak-anak sekalian, pada pertemuan yang ketiga kalian sudah belajar cara menulis huruf Al-Quran atau menyalin surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 8. Untuk pertemuan yang keempat atau pembelajaran yang keempat ini, kita akan membahas tentang makna kandungan surah At-Tin. Anak-anak sekalian, At-Tin artinya buah tin. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surah yang ke-95 dalam Al-Quran, tergolong surah Makkiyah. Mengapa tergolong surah Makkiyah? Karena surah At-Tin diturunkan di kota Mekah. Dinamakan surah At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang bunyi wattini wazzaitun, yang diambilnya yaitu wattin. Nah itu, anak-anakku sekalian, baiklah sekarang kita bahas kandungan atau makna dari surah At-Tin. Kita bahas satu ayat per ayat ya. Baik, kita mulai dari yang ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Anu sekalian, At-Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Buah tin dapat menjadi obat yang banyak manfaatnya. Nah, coba kalian perhatikan, di atas ada gambar buah tin atau ada sebuah foto buah tin. Nah, itulah bentuk dari buah tin yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bersumpah atas nama buah tin dan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah At-Tin. Anak-anakku sekalian, jadi buah tin ini adalah buah yang sangat lezat, yang sangat lembut, mudah untuk dicerna. Dan buah tin ini sangat banyak sekali manfaatnya sebagai obat. Nah, seperti memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Ini adalah manfaat atau keistimewaan dari buah tin. Wazzaitun, dan demi buah zaitun. Allah bersumpah atas nama buah zaitun dan Allah mengabadikan buah zaitun. Coba kalian perhatikan gambarnya atau fotonya. Di sana ada foto dari buah zaitun, bentuknya seperti itu. Apa keistimewaan dari buah zaitun ini?
Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, inilah keistimewaan dari buah zaitun, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama buah zaitun, wa zaitun, dan demi buah zaitun. Inilah kelebihan keistimewaan dari buah zaitun, yaitu banyak sekali mengandung kadar minyak sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kekurangan minyak. Nah, ini dari ayat pertama tentang buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, waturi sinin, yang artinya dan demi gunung Sinai. Allah Subhanahu wa taala bersumpah yang kedua, yaitu demi gunung Sinai. Waturi sinin, Allah bersumpah atas nama gunung Sinai. Ada apa di gunung Sinai ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan gunung Sinai dan Allah bersumpah atas nama gunung Sinai? Nah, ini adalah foto dari gambaran gunung Sinai. Nah, gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, ke Arab dan Mesopotamia. Gunung Sinai dikenal dengan Jabal Musa, atau yang artinya Gunung Nabi Musa. Mengapa disebut Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa? Di sini ada sejarah. Ada sejarah di Gunung Sinai tentang Nabi Musa alaihi salam. Nah, yang pertama, di Gunung Sinai Nabi Musa menerima wahyu pertama. Yang keduanya, Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Dan yang ketiga, pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di Gunung Sinai dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai penghormatan. Nah, disinilah keistimewaan Gunung Sinai ini. Ada 3 kejadian. Yang pertama, Nabi Musa menerima wahyu pertama. Yang kedua, Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Yang ketiga, pada malam Mi'raj Rasulullah SAW singgah di Gunung Sinai dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai penghormatan. Anak sekalian, kita bahas ayat ketiga. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Anak-anak sekalian, negeri yang mana yang dimaksud dengan negeri yang aman? Yang dimaksud dengan wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini menurut surah At-Tin, yaitu kota Mekah. Jadi sekali lagi, yang dimaksud demi negeri yang aman ini adalah kota Mekah. Mengapa disebut kota yang aman? Karena siapapun yang memasuki kota Mekah akan terjaga keamanannya.
dan keselamatannya. Nah, inilah gambaran dari kota Mekah. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura. Apa yang dimaksud dengan Ummul Qura? Artinya yaitu tanah yang aman. Bagaimana Nana? Apakah bisa dimengerti? Apabila yang belum mengerti, belum paham, boleh kalian menanyakan lewat grup WA Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Kita menginjak ke ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Nah, inilah keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Salah satunya yaitu manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia bisa berpikir, bisa menciptakan sesuatu dengan akal tersebut. Yang kelima, anak-anakku sekalian, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami membalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Anak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, sekalipun kita diciptakan Allah dalam keadaan sempurna, tetapi dapat turun derajat menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita menjadi hina walaupun kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sempurna, tapi bisa menjadi manusia yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, karena pengetahuan, seseorang bisa hina karena pengetahuannya. Dikarenakan seseorang menjadi pintar, bisa menciptakan sesuatu, maka pengetahuannya dijadikan kesombongan kepada orang lain. Itu adalah orang yang hina walaupun sempurna penciptaannya. Mengapa? Karena sombong, mempunyai kelebihan dalam pengetahuan, maka orang itu akan menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri kepada orang lain. Yang kedua adalah dengan sikap kita. Sikap kita menjadi tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan perilaku kita sendiri, perilaku kita jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti inilah mereka akan menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sempurna dalam penciptaannya. Ayat ke-6, illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tidak putus-putusnya. Nah, anak-anakku sekalian, siapakah orang yang tidak pernah hina menurut surah At-Tin? Yaitu orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keduanya yaitu orang yang mengerjakan amal soleh, mengerjakan amal kebaikan dengan ikhlas, karena mengerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang tidak akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang beriman dan orang yang mengerjakan amal soleh. Ayat ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Bapak sekalian, yang terakhir ayat 8 untuk alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Anak-anakku sekalian, jadi siapakah hakim yang paling adil menurut surah At-Tin? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu adalah hakim yang paling adil. Tidak ada lagi hakim yang paling adil kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hari pembalasan Allah akan mengadili semua makhluk, terutama manusia. Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya, tidak akan memandang ras, suku, bangsa. Tidak akan memandang mana yang kaya, mana yang miskin. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya akan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung perbuatan kita selama di dunia. Anak-anak sekalian, itu saja. Apabila ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti, silahkan kalian untuk menanyakan melalui grup WA Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat, khususnya untuk Bapak, umumnya untuk kalian sebagai pembendaharaan ilmu. Anak sekalian, tetap kalian semangat belajar, semangat menuntut ilmu walaupun dalam keadaan pandemi seperkara ini. Jadi sekali lagi, bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.